Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, Stambuk A251818050. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakllanjuti dari proposal saya untuk menjelaskan PowerPoint saya dalam metode penelitian saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Learning bermuatan etnoscience pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk menghasilkan modul pembelajaran kimia berorientasi etnoscience pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Komposisi model pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik etnoscience untuk menghasilkan modul pembelajaran kimia yang berkualitas. Berikutnya latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah yang saya angkat pertama, di mana salah satunya yaitu pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja atas input peserta didik untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan yang diterapkan menurut Purwonto 2011. Berikutnya, upaya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan aspek budaya lokal dalam pembelajaran. Ketiga, model pembelajaran yang logis memungkinkan dikembangkannya nilai-nilai budaya lokal dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya itu ada 3. Pertama, bagaimana komposisi modul pembelajaran kimia berorientasi etnoscience ini pada materi elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang kedua yaitu bagaimana kualitas dari modul pembelajaran ini yang berorientasi etnoscience pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang terakhir dari rumusan masalah saya yaitu apakah penerapan pembelajaran inquiry learning bermuatan etnoscience dapat meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa. Terus kita masuk ke dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tujuan penelitian. Di mana yang pertama tujuan penelitian saya yaitu untuk menghasilkan modul pembelajaran kimia yang berorientasi etnoscience pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik etnoscience untuk dimanfaatkan ke dalam. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kualitas dari modul pembelajaran yang berorientasi etnoscience ini pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan berikutnya kita masuk ke dalam manfaat penelitian, di mana manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu bagi peserta didik dan bagi pendidik. Pertama, untuk peserta didik mampu memetaformasikan antara sains asli menjadi sains ilmiah. Dan kedua, mampu meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pelajaran kimia dengan diterapkan modul kimia yang berorientasi etnosains ini. Dan yang terakhir yaitu bagi peserta didik ini sendiri, mereka dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep yang diajarkan pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan berikutnya kita masuk ke dalam landasan dari teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai landasan teori yang saya angkat. Di mana pertama, belajar dan pembelajaran, kedua, modul pembelajaran, ketiga, dari pengertian inquiry ini sendiri, dan yang terakhir yaitu materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan terakhir kita masuk di tahap terakhir dari proposal saya itu dari metode penelitian yang saya angkat. Di sini metode penelitian yang saya angkat yaitu model pengembangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan pengembangan atau yang biasa dikenal dengan metode Research and Development. RN adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada penelitian yang akan dikembangkan dan dihasilkan suatu produk modul pembelajaran berorientasi etnoscience. Penelitian ini dirancang sebagai peneliti Research and Development dengan desain pengembangan ini terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu
analysis, design, deployment, implementation, dan evaluation. Itulah metode penelitian yang saya gunakan.